Thank you, Kodok. Oke guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Sekai bareng sama dosen paling ganteng se-Indonesia. Ya Mas Dion, ya kan? Halo. Rajanya Gundam, tapi kita tidak akan ngebahas Gundam lagi. Ya, tapi kita ngomongin ini kan. Kita akan ngomongin ini, ya. Ini adalah apa coba guys? Ini adalah super robot pertama di Indonesia. Yeay. Ya. Big round of applause buat Mr. Voltes 5 ya. Oke, jadi episode kali ini kita akan ngebahas seputar Voltes 5. Ya. Backstory-nya, kenapa, why, kok bisa begini, kok bisa begitu. Semoga teman-teman suka ya. Dari produksi ke filmnya sampai ke serial. Yes. Dan sampai akhirnya ada mainan-mainan ini. Yes. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dan follow semua sosial medianya Dion juga ya. Oke, jadi pertama, Voltes ini adalah robot karyanya Mr. Tadao Nagahama Sensei. Yeay. Yoi. Nah, orang ini nih menurut gua ya, Yon, orang yang sangat berpikir jauh ke depan, pakai banget. Di saat robot-robot lain adalah robot-robot real robot, dia ini udah mikirin yang namanya super robot. Ya. Super electromagnetic robot. Chodenji. Voltes 5. Ya. Jadi yang lain tuh mikirinnya tuh kayak Photom gitu kan, yang robot dipilotin masuk gitu. Terus kalau enggak ya model-model kayak Photom tuh apalagi ya? Robot-robot lainnya ya. Ya, waktu zamannya itu tahun berapa? Tahun 70-an something. 70-an Photoms masih terlihat advance banget. Tapi ini jauh mikirnya tuh bukan sekedar berpikir robot sebagai exoskeleton gitu, tapi mikirin robot tuh sebagai super robot dan bisa gatai gila-gilaan. Ya, itu cikal bakalnya Power Ranger-an ya. Waktu itu juga nggak tahu tuh. Iya, betul. Jadi 70-an? Tahun 70-an something. Tapi pastinya tahun berapa jujur gua nggak tahu guys. Ya, jadi buat teman-teman yang tahu silakan aja ikutan komen ya. Sebenarnya kita tahu, cuman kita sengaja aja. Sebenarnya kita nggak tahu, cuman kita pura-pura tahu dan kita sengaja. Oke, fun fact. Voltes sendiri itu lebih ngetop di Indonesia dan Filipina dibandingin negara aslinya, yaitu negara Sakura atau Jepang. Why? Karena mereka udah ada Konbaturabi. Yes. Chodenji Robo juga. Betul. Jadi ini hitungannya kayak Mark 2-nya dari Konbaturabi. Betul. Dan jarak rilisnya nggak jauh. Rasanya nggak jauh. Cuman masalahnya tidak ada hubungannya. Nggak ada. Nah itu universe yang beda total. Jadi selagi orang Jepang di sana, Chodenji robot yang baru, ngarepin ada Chodenji robot yang pertama, ternyata nggak ada. Gitu. Yes. Jadi kecewa lah bagi orang Jepang. Cuman bagi orang kita, ya kita kan nggak tahu ya ada Chodenji robot Konbaturabi ya. Kita tahunya pas udah dewasa. Tahunya ada Super Robo Wars. Iya, tahunya pas udah dewasa. Yang gue kira itu Voltus. Gue bukan kira Voltus. Kalau gue bukan kira Voltus. Gue berpikirnya anjay ini adeknya Voltus jelek banget. Padahal terbalik kan. Itu kakaknya. Padahal itu kakaknya. Itu duluan gitu kan. Tapi gue mikirnya enggak. Gue mikirnya anjay kok ini desainnya sesudah Voltes tapi kok jelek banget. Iya. Ternyata gue salah total. Ini dibikin justru sebelum Voltes. Oke. Secara desain juga gue suka Voltus karena aerodinamis ya. Pancip lah, matanya lebih serem lah, sangar lah. Iya dong. Karena kan bagaimanapun juga Voltes itu sebenarnya perbaikan dari Combat Lure. Iya dong. Iya. Kalau udah ngerti timeline ini, kalau belum ngerti timeline-nya ya agak sedikit ngaco ya guys ya. Soalnya itu kan waktu pertama kali gue main Super Robo Wars berapa gitu, terus ada muncul Konbaturabi kan. Terus ada robot, gue nggak inget ada robot. Gue ingetnya ada si Octopus itu gitu loh. Si Tako. Iya. Gue nggak ngeliat ada robot ini ngomongnya combine oke. Iya. Terus gue nanya sepupu gue kan sama suka Voltus juga. Gue nanya, ini Voltus bukan sih? Bukan. Kayaknya bukan deh. Kalau kan Octopus. Iya. Kalau dia bukan, dia kan robot yang kecil itu yang dalam apa? Tapi pas mereka adegan gabung-gabung yang Konbaturabi dan Voltus ada kesamaan. Pertama pakai listrik juga lah. Kan sama-sama Chodenji. Ada bentuknya juga lah. Iya, sama Chodenji. Jurusnya pun hampir sama kan, yoyo. Terus ini galang Chodenji spin ya kan? Chodenji spin. Yes, hampir-hampir. Sweep. Tadao Nagahama mungkin kurang piknik waktu itu ya.
Ya maunya sih dia menyempurnakan Konbator Ovi dengan adanya Voltus. Ya kalau gitu harusnya kayak Mazinger ke Grade Mazinger aja. Ya, Satu itu universe dia. tapi ada upgrade. Habis itu Grade Mazinger hancur lagi, ada lagi Mazin Kaiser. Itu. Kenapa kita jadi ngomong Mazinger? Nggak, maksudnya itu dengan adanya contoh begitu, orang Jepang harapin Voltus adanya Konbator Ovi di dunianya itu juga. Enggak beda. Makanya. Tapi mereka ketemu di novel. Iya betul. Dia Ketemu di novel bareng sama Daimos. Daimos. Jadi Karena Daimos, satu orang Voltes, sama Combattler. Mereka nyebutnya The romance trilogy. Iya, ada komiknya lah. Romance robot apa? Ya romance apalah ya punya Iya, romance. romance Walaupun robot. bukan cerita romance ya guys. Sebutannya doang guys. Ya kondisinya ceritanya juga sama. Tiga-tiganya si dunia lagi diserang sama alien. Aliennya sebuah kerajaan. Terus mereka menciptakan super robot. Ini satu Konbator Ovi, yang satu Voltus. Tapi ada satu hal yang gue terekam dan terbakar di otak gue. Apa tuh? Pertama kali gue belajar bahasa Jepang, bahasa ibu. Oh, manggil ibu. Iya, Oke. itu waktu Kenichi. Okasa. Waktu Kenichi ngelihat nyokapnya mengorbankan diri. Gue tahu banget adegan itu. Okasa! Diteriak lama. Okasa! Diteriak. Tapi nggak cuma itu doang, jadi gue belajar seluruh keluarga. Oh. Okasan, Otosan, Otosan. Onyi-chan. Iya, banyak ya. Dia banyak. Dari cerita juga katanya kan si bokapnya Bozan. ya dia main sama alien akhirnya punya anak terus. Betul. Enggak dong, bokapnya itu Sorry. bokapnya orang Bozan. Oh, anaknya ya, bokapnya orang Bokapnya Bozan. orang Bozan. Nggak ada tanduk. Nah itu Naon? kenapa bokapnya itu diasingkan karena Dia nggak punya tanduk. Ya, he's getting busy ya. Tiga anak langsung ya. Iya, langsung. Siapa Hiyoshi, Hiyoshi, Kenichi sama yang gendut apa? Daijiro, iya. Anaknya langsung 3, Anak sibuk langsung banget 3. ya. Kan Megumi bukan anak, kalau satu lagi Cowboy IP, iya. Jadi sampai hafal namanya. Ya itu kan. Adalah salah satu film Super Robot yang pertama kali gue nonton dan berkali-kali Yes. sampai bosan banget. Berapa Videonya masih kali? beta, ya Yeah. kan. Terus habis beta naik ke VHS, habis itu gue sempet ngerasain Voltus yang di Laserdisc. Kalau nggak salah ada 5 seri, 5 seri itu tamat. Oke. Itu gue ngerasain banget serunya, nikmatnya di situ. Sampai ada sedikit cerita tentang gue waktu di masa kecil ya. Lu tau zaman dulu ada pedang-pedangan plastik, Ya. pedang-pedangan plastik yang murah itu loh, Ya. yang bukan pedang Voltus. Bukan. Ya. Ya. Nah, gue dibeliin pedang-pedangan itu sama orang tua gue. Nah, kan Tenkuken lah ya. Iya, pasti. Tenkuken, jebret gitu kan. Nah, depan rumah gue tuh ada pohon cemara pendek, kurang lebih semeter lah. Gue tebas-tebas kan, jebret, Tenkuken lah. Habis Ya. nonton gitu ke depan, gitu kan. Imajinasi anak kecil ya. Imajinasinya kan melanglang buana kemana-mana ya. Monster kan. Yoi, nah ada tawonnya men. Ya. Nah, terus gue digigit tawon di situ karena orang tua gue panik. Itu UFO Bozan. Iya, kayak bosan gitu. Pokoknya digigit tawon lah karena orang tua gue panik. Jadi orang tua gue, ibu gue waktu itu baru belajar mobil. Ah. Jadi ibu gue memaksakan diri ngantor gue ke rumah sakit Oh. dengan ilmu nyetir yang seadanya sampai nabrak tukang duren. Tukang duren tebak dua gitu. Jadi ini kisah nyata guys. Ini kisah nyata. Jadi Dan itu gara-gara Tenkuken. gara-gara Tenkuken. Nah, tapi ini ada fun fact lagi nih. Oh iya. Selain di Indonesia, Voltes itu kan ngetop banget di Filipina. Yes. Tapi lu tahu nggak, di Filipina itu mereka sempat di ban. Oh iya. Yes. Oh iya, gue tahu. Tahu nggak kenapa? Gara-gara presidennya politik. Bukan. Oh, apa? Jadi, usut-usut punya usut, serial TV Voltes itu di Filipina itu sempat di ban zaman dulunya ya. Karena Jepang ya. Bukan. Karena Dikarenakan Kenichi aha. sama Heinel itu kan sebenarnya adik kakak kan. Ya. Itu perang saudara. Ya. Jadi mereka itu tidak mau menyiarkan tontonan anak-anak yang Oh, meributkan yang kakak dan adik. Ya, ya. Menurut mereka Oh, perang saudara begitu. itu tidak pantas untuk diajarkan ke anak-anak. Jadi oleh karena alasan itu kartunya itu sempat di-stop. Cuman memang Voltes di Filipina sendiri itu Nah, ya ngetop banget. Itu gue tahu tuh. 2 episode terakhir hilang, nggak pernah ada. Itu alasannya. Dan itu membuat orang-orang Filipina murka dan penasaran dan cari tahu. Nah, Ya, dari situ akhirnya- mungkin hype-nya naik karena bad publication is a good publication. Yes. mungkin karena itu ya, gue juga nggak tahu. Tapi bagaimanapun kan gue baca mau cari tahu ya kayak gitu guys.
Ya, Voltus tuh banyak referensi yang sampai kemana-mana gitu. Banget, Khususnya Vino Jigiri, itu dipakai di karakter King of Fighter Leona. Banget. Dia pakai yang satu jurus gedenya dia bacok bentuk V Iya. itulah, terus itu juga pertama kali yang gue lihat dibacok terus diputer diusur terus langsung Diputernya kan diputernya di bagian perut bawah. dekat perut kan. Ya cek terus gambarnya dipelanin, frame rate-nya dikecilin, cek Iya. naik seret. Terus dia meledak di belakang. Dia. Nah, itu kan sempat ada musuh di mana mereka susah untuk melakukan Chodenji Vino Jigiri gitu. Iya. Jadi musuhnya selalu terbang kalau nggak salah itu bentuknya kayak mammoth apa gitu. Iya, harus ditembak 2 kali dulu kan. Akhirnya ditambahin backpack di belakang itu tuh Yeah. yang bisa buat Chodenji ball. Chodenji ball bisa 2 kali. Iya, Iya, Chodenji iya, ball. itu gue inget tuh. Itu gua Chodenji inget. ball dibuat musuhnya sampai stun. Nah, itu kan yang orang-orang pada bingung, itu kan dilakukan sama si Konbat Arabi pertama kali Tatsumaki kan. Betul. Tatsumaki membuat musuhnya nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. terus baru dibor. Stun lah ibaratnya ya. Stun terus dibor. Nah, Vino Jigiri tuh sebenarnya Sama sih. kurang lebih sama, tapi harus dimulai dengan Chodenji ball dulu. Betul. Dan saya ingat gue dulu dia ada latihannya pakai baseball. Jadi dia kalau nggak salah harus mukul baseball Nah, lah. itu gua udah gagak lupa tuh. Nah, Nah, lupa jadi buat tuh. teman-teman yang nonton kalau misalkan obrolan kita ini ada yang salah atau semuanya benar atau bagaimana, silakan ya ikutan aja, diluruskan, ikutan aja berupa komen, nggak apa-apa kok. Ini kita ngobrol-ngobrol santai. Ya kan? ngobrol santai. Oke. Terakhir itu ada satu adegan di mana Voltus gagal tengahnya, Gagal combine. gagal main. Itu gara-gara apa ya? Kalau nggak salah Nah. dikasih magnet juga sama musuh ya? Atau Iya. apa? Gue lupa. Gue lupa. Dia ngambil, akhirnya dia kerangkak pakai dua tangannya itu. Lucu Iya, banget. itu gue inget. Itu lucu banget gue tuh. inget. Itu gue inget banget. Wah, itu baru pertama kali gue lihat itu. Jadi semua kan setiap anime Voltus kan mereka dipotong dengan ada adegannya Voltusnya gabung. Terus saya gagal, cara pesawat gagal menyelamatkan bumi. Habis itu Yes. dia harus bergabung kan. Ya. Bergabung baru menang. Dan selama episode itu kita nggak pernah lihat mereka pisah. Oh, abis gabung nggak pernah dikasih lihat. Nggak pernah lihat. Anggatainya nggak Anggatainya pernah nggak pernah dikasih lihat, Kalau iya. getter kan Open gate, ya, Bret, keluar. zet. Kok getter lagi. Kan ada referensi kemana-mana. Oke. Nah, Voltus nggak pernah, tapi episode terakhir 39 kalau nggak salah deh. Yang dia akhirnya pecah. Gue lupa sih, jujur gue lupa. Itu waktu sebelum melawan si robotnya Heinel. Oh, robotnya Hanel tuh keren banget sih. Itu bentukannya keren. bengis Iya, banget. Bentukannya keren banget. Dan gokil. itu salah satu bukan salah satu musuh terkuat di Super Bowl Wars ya, tapi salah satu yang gue ngelihat Heinel robot. Ngeliatnya aja udah serem ya. Udah Heinel robot serem, terus gue kayak aduh gue inget adegan itu lagi, nostalgianya muncul lagi gitu. Iya, terus muncul robotnya ke anak kecil. akhirnya robotnya jatuh, dua-duanya mereka keluar dari kokpit berantem pakai parang, pakai pedang. Ceng. Itu sempat udah mau dibikin statue-nya sama gua waktu itu. Oh iya. Kan jadi buat teman-teman yang tahu, gua sempat ngambil license-nya Voltus buat Indonesia dan gua bikin patungnya. Tapi itu untuk cerita lain waktu ya. Nah, pas itu patung itu udah rilis dan udah sold out, kita udah develop untuk patung berikutnya. Karena license-nya masih satu license, yaitu Toei Animation. Kita udah develop untuk Combattler dan kita juga develop untuk Voltes kedua. Voltes kedua itu kita mau ngambil adegan yang last battle-nya si Heinel sama si Kenichi. Jadi di belakangnya ada robot-robotnya tapi diorama aja. Lebih mementingkan kedua orang itu bertarung gitu. Oke. Voltus duluan kan sebelum Gundam kan? Apanya? Voltus duluan kan sebelum Gundam? Voltus Gundam tahun 78 ya? 78, 79. Nah, Voltus duluan. Ya. Yes. Char dan Amuro berantem terakhirnya tanpa mobil suit, pakai hangar juga. Ngikutin udah, nggak jauh-jauh, udah nggak bisa jauh-jauh guys, itu udah ketahuan. Jadi lari-larinya lingkaran setan. Ngomongin Gundam jadi ya. Dan tadi udah ngomongin Mazinger, udah ngomongin apa namanya? Combat Rabi. Combattler, terus udah ngomongin Getter ya kan. Wah, panjang nih kalau ngomongin robot kita bisa panjang sampai besok guys. Terus Apalagi tuh? Ya jurus-jurusnya. Gue paling suka sih Voltus Bazooka. oh enggak, gua tetap Apa? Tenkuken. tetap Tenkuken. Ya. Pedang pembelah sorga anjing. Ay- Itu translate-nya banyak yang salah loh orang-orang loh. Itu pedang daga lah, apalah pedang Pe- super elektromagnet. Enggak men, itu pedang Ten- surga men.
Tenku Ken. Itu pedang surga. Ten kan surga. Iya, salah Ken lu. pedang. Ya gitu. Kurang lebih ya kayak gitu. Iya, pokoknya pedang surga lah intinya lah. Nah, itu secara tahap animasi mereka curang tuh. Jadi setiap kali mereka mau melakukan gatai, selalu di-cut dengan adegan yang ulang-ulang terus-terusan. Oh pasti. Dengan lagu openingnya Pasti. terus-terusan. Dan setiap keluar lagu itu, kita tahu nggak lama lagi bakalan menang. Ya. Dan juga bulu kuduk selalu merinding. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang nih kalau dengar lagu Poltes, ya kan langsung set berdiri langsung. Ya udah langsung dia menang. Yes. menang. Voltus ini sendiri sebenarnya bukan sekedar film super robot doang, tapi Betul. film drama. Ya karena Drama keluarga, ya kan? Yang dibumbuin dengan ini sorry. soap opera memang. Ini soap opera. Emang. Jadi nggak heran kalau misalkan nih ya, nggak heran kalau memang banyak teman-teman yang sekarang nonton Voltes yang Filipin itu pada komplain mereka. Oh ya, kenapa? Mereka bilang, Gue nunggu dub Jepang ya. lu jangan harap dah kalau gitu dah. Lu jangan harap bakalan lama banget itu mah. Kayak gue pasti nunggu itu. Jadi banyak teman-teman kita nih yang komplain dibilang film Voltes yang edisi adaptasi live action Filipin itu kebanyakan drama. Sebenarnya emang iya sih. Tapi guys, memang film aslinya itu emang udah full drama. Ya. Lu bayangin seorang bapak alien jatuh cinta sama cewek bumi saintis, punya anak 3, sementara dia punya anak lagi di Bozan. Bozan. Dan jadi jenderal paling tinggi di sana. Jangan pangeran. Jadi pangeran. Jadi pangeran. Ya itulah soap operanya di situ. Nah iya, terus yang menjadi pertanyaan Heinel secara kalau gua nih jadi Heinel ya, gua pasti bertanya gini, kenapa bapak gua yang Bozan bikin robot canggih buat makhluk bumi, kenapa nggak dikasih ke gua? Ya. Iya kan? Ya. Nah pasti ada rasa-rasa iri kan? Pasti. Nah ternyata yang ngendarain adiknya, Ya. yaitu itu, Kenichi. Itu sama aja, Kick and Not juga tuh. Iya sama dong, Kikinet juga Pak. Ya udah pasti lah. Sebel kan luar biasa. Tiba-tiba taunya, lu adik gua. Setan lu. Anak tersayang. Lu abang gua. Setan lu gitu. Ya jadi ribut, ya kan? Drama. Jadi Itu bagusnya juga, kita kan baru mulai suka drama-drama kayak ginian juga nggak jauh dari adat istiadat kita ya, tetangga teriak-teriakan, kita kan langsung nguping. tetangga teriak-teriakan, nguping tetangga beli motor. Tapi lu secara ribut. anime juga, ya Candy Candy juga dulu kita nonton Candy Candy drama. deep, men. Nah, Candy iya. Candy itu deep banget. Lu kira Candy Candy itu bukan, kita jangan bahas Candy Candy deh itu. Soalnya gua nonton itu, gua sampai minta tanda tangan situ. Oh iya. Gua pernah sama Hori Mitsuko-nya gua minta tanda Mitsuko-nya. tangan, ya kan. Terus gua juga saking fansnya sama Voltus, gua juga Ya. punya CD-nya Voltus yang original sama Hori Mitsuko-nya gua tanda tangan. Gua daikin gua pun gua minta dia tanda tangan langsung. Jadi gua ya cukup happy lah. Cukup happy Nah, lah. ketololan yang gua lakukan, tahu nggak apa? Naon? Selain satu jamet-jamet Pohon yang pohon ada lebah. sampai ke antop tawon. Ketololan terakhir yang gue lakukan untuk Voltus adalah gue beli Dex cogokin sampai 5 biji. Ketolol banget ya. Kenapa itu dulu? Ya karena kan gini, karena sudah biasa di sebuah toko yang gua nggak mau sebutin namanya melakukan cut order kan. Jadi gue pesan di toko A1, di toko B1, di toko C1, di toko D1, di toko F1 dengan asumsi kena cut order 3, jadi gue dapet 2. Pada saat barangnya rilis, 5-5-nya mengabarkan kalau siap lunasan. Jadi semuanya lo beli. Iya mau nggak mau dong. Ya kan masalah nama baik juga Yon. Ya kan kalau nggak diambil ya udah lah gitu kan. Jadi bukan untuk investasi ya guys. Seperti yang gue bilang nih, semua video gue bukan investasiwan ya. Tapi ini kesalahan dan ketololan yang gue lakukan ya. Ini gue mengakui kesalahan dan ketololan. But berdasarkan dari kejadian itu, you have berapa? 4 sekarang? Sekarang tinggal 4. Ya semuanya bisa melakukan pose-pose yang lo inginkan. Ya buat apa juga ya? Ini sepupu gua nih, kasihan banget dia. Bukan sepupu gue, kayaknya ada ipar gue. Punya Voltus, kayak persis kayak gini lah. Oke. Persis yang gini deh. Punya Voltus segala macam, udah seneng banget kan. Zaman waktu kecil ada Voltus mainan di depan kita kan udah bangga Iya, kan. bangga banget lah sama tetangga kita, rasanya paling mampu lah. Mampu lah.
Umur berapa dia kasih sama tetangga? Oh sama. Voltus gue itu ada lebih dari 5 set. Ya kenapa ya? Orang tua kita. Ya, kan mereka nggak ngerti, rusak, kasih tetangga. Terus kalau misalkan gue main ke rumah nenek gue bawa pas balik ketinggalan satu. Misalkan main bunyinya ketinggalan, nanti beli lagi deh, nanti papa beliin lagi, nanti mama beliin lagi. Terus nanti kalau misalkan kita ke Bogor, kita bawa nginep di puncak, kita bawa, terus habis itu kan ketinggalan gitu kan, nanti beliin lagi. Ya kurang lebih sama-sama kayak gitulah. Makanya sekarang ini banyak banget ketengan di mana-mana, penjual di Surabaya, penjual di Bandung cuman punya Kenichi-nya doang, cuman punya Volt Cruiser-nya doang, cuman punya Voltlander-nya doang. Itu biasa guys, tapi ya intinya ya begitulah. Oke guys, untuk hari ini kita selesaikan edisi Voltus kita yang sangat singkat ini. Sayangnya sangat singkat sekali. Kita mengharapkan bisa ngomong lebih banyak lagi. Cuman kalau misalnya ikutan nyemplung ke dalam omongan kita juga nggak apa-apa. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau bisa. Iya, semuanya guys. Kita coba untuk ngobrol-ngobrolin terus ke depannya dan that's it for us. Terus kalau misalkan suka konten-konten yang kita ngobrolin spesifik ke salah satu super robot kayak begini, komen di kita bawah. mau bahas robot apa berikutnya, nanti kita akan bahasin buat kalian ya. Yes. Thank you Edion ya. Bisa. Jangan lupa di subscribe langsung ke Dion di sosial medianya, dikepoin ya guys ya. Oke guys, peace out ya guys. Jana. Oke.